Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha, dan sebagian dari keutamaan sholat berjamaah atau berangkat ke masjid dan duduk di masjid. Apa-apa yang dulu yang menjelaskan ala fadlil masjid, atas keutamaan orang berjalan ilal masjid, menuju ke masjid, wa fadlil julusi, dan keutamaan duduk fiha, di dalam masjid. Fa'an Abi Hurairah, maka hadis diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli fi jama'atin tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa suqihi. Salatul rajuli, salat seseorang, fi jama'atin, di dalam berjamaah, tudha'afu, dilipat gandakan, ala salatihi, atas salat dia, fi baitihi, di dalam rumahnya, wa suqihi, dan di pasarnya, 25 dhi'fan, 25 kelipatan. Wa dzalika, dan demikian pula, annahu, bahwasanya, idza tawaddaa, apabila berwudu seseorang, fa ahsanal wudu'a, kemudian membaguskan dia akan wudunya, summa, kemudian kharaja, dia keluar, ilal masjid, menuju ke masjid, la yukhrijuhu, tiada keluar dia. Ini yang pas la yakhrujuhu ini, la yakhrujuhu, tiada dia keluar, illa sholatu, kalau la yakhrujuhu illa sholata, kalau la yukhrijuhu illa sholatu, karena fi'il maklum dan majhul. La yukhrijuhu, tiada keluar daripadanya, illa sholata, tiada dikeluarkan dia, illa sholatu, kecuali sholat. La yakhrujuhu, tiada keluar siapa orang, illa sholata, kecuali untuk sholat. Lam yukhta, tiada melangkah, khutwatan, satu langkah, illa, kecuali rufi'at, diangkat, lahu, baginya, biha, dengan sebab dia berangkat menuju sholat, darajatun, satu derajat, nilai kebaikan. Wa hutta, dan dihapuskan, anhu, daripadanya, biha, anhu, daripada orang yang sholat, yang berangkat ke masjid, biha, atas perjalanannya ke masjid, khati'atun, satu kesalahan. Fa idza shalla, maka apabila sholat seseorang, lam tazal, tiada henti-henti, al malaikatu, para malaikat, tusolli, mendoakan, alaihi, kepadanya, madama fi musallahu, madama, selama, sepanjang, fi musallahu, orang itu berada di tempat sholatnya. Taqulu, berdoa itu malaikat, Allahumma salli alaihi, Allahumma arhamhu, Allahumma ya Allah salli alaihi, berikanlah rahmat ta'zim kepadanya. Allahumma arhamhu, ya Allah rahmati dia, sayangi dia. Atau Allahumma salli alaihi, ya Allah berikan ampunan kepadanya. Allahumma arhamhu, ya Allah rahmati dia. Wala yazalu, dan tiada henti-hentinya, fi sholatin, di dalam sholat atau selama sholat, ma intabara sholata, sepanjang orang itu menunggu waktu sholat yang berikutnya. Rawahul Bukhari wa Muslimun minahwi, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dengan redaksi yang sama. Bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara, pagi hari ini kita mendapati kembali
secercah nasihat yang datang dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tidak akan sia-sia perjalanan seseorang yang menuju ke masjid. Perjalanan seseorang yang menuju ke masjid, utamanya untuk ibadah sholat, tidak disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi pada kenyataannya memang masjid adalah tempat yang paling jauh. Di bumi ini pada kenyataannya masjid adalah tempat yang paling jauh, yang dekat kemana? Ke pasar, ke mall, ke tempat-tempat hiburan, itu dekat. Sekalipun naik mobil dekat, karena ada perasaan kebutuhan, ada rasa enjoy kepada tempat yang dituju. Jadi biar kata jauh, rasanya kayak dekat. Tapi giliran ke masjid, biar kata dekat, rasanya jauh. Kenapa? Karena ada hawa gak enjoy di diri kita. Kalau sudah jalan ke masjid, ada hawa gak enjoy. Kalau sudah jalan ke masjid, itu ada hawa-hawa yang berat. Karena memang masjid ini tempat yang paling baik di atas bumi. Khairul biqa'i masajiduha wa syarrul biqa'i aswaquha. Sebaik-baik tempat di bumi adalah masjid, dan seburuk-buruk tempat di bumi adalah pasar. Kenapa ke pasar buruk? Karena di pasar ya, macam orang apa saja ada. Yang baik ada, yang tak baik ada. Yang amanah jujur ada, yang tukang tipu juga ada. Yang senang nolong orang ada, yang senangnya mengambil hak milik orang juga ada. Namanya juga di pasar. Lain hal kalau ke masjid. Ke masjid itu 95% orang menuju ke masjid adalah tujuan untuk ibadah. Yang 5% mungkin ada tujuan-tujuan lain. Ya. Tujuan karena sudah dekat pemilihan pengurus, biar nanti calon pengurus pantas, karena ya, sudah modal hadir ke masjid misalnya. Ada lagi tujuan ke masjid karena supaya dianggap rajin sama pengurus masjid, ya, ikut nyapu-nyapu, ikut bersihin kotoran dan sebagainya. Masalahnya sudah mau dekat Ramadan, ya. Dan Lebaran biar kebagian hadiah sarung cap gajah nongkrong sama baju koko misalnya. Ada orang jalan ke masjid, niatannya apa? Pokoknya nunggu ngaji subuh aja. Karena apa? Habis ngaji subuh ada sarapan misalnya. Misal doang nggak apa-apa. Kalau beneran ya hitung-hitung ngerti, biar niatnya nggak seperti itu. Karena sungguh kecil kalau kita ibadah niatnya hanya untuk keuntungan dunia, itu kecil, ya, kecil banget. Ada lagi orang ke masjid, tujuannya apa? Menebar fitnah di masjid. Ini kelakuan orang-orang munafik. Datang ke masjid, kerjaannya koreksi aja. Ya. Apa yang dikerjakan oleh pengurus masjid itu nggak ada benernya. Yang ini salah, yang ini kurang pas, yang ini nggak bagus, yang ini terus begitu. Ada yang begitu. Ya, mungkin ada. Mungkin. Ada lagi ke masjid ngamalin ya, nasihat ustadznya. Ambil yang bagus, tinggalkan yang jelek. Dari rumah bawa sendal yang jelek,
Pulangnya ngambil sendal yang bagus. Ya. Maka begitu ditangkap sama teman-teman, ya, kenapa kamu nyolong banyak barang orang? Enggak, saya ngamalin nasihat Ustaz. Kata Ustaz, ya, ambil yang bagus, tinggalkan yang jelek. Nah, saya udah ngamalin, sendal teman kita bagus, diambil, ya, sendal saya jelek, tinggal. Itu mungkin ya 5% atau lebih kecil dari itu. Jadi persentase orang datang ke masjid itu, ya, persentase jalan kebaikannya lebih besar daripada persentase jalan yang tidak baik. Nah, tinggal ketika di masjid, orang itu kaifiahnya bisa dilihat. Kalau dia itu orang mukmin, dia di masjid, ya anteng, ya, tenang. Ya. Tapi kalau dia itu ada sifat-sifat munafik, ke masjid gelisah. Sebab dikatakan al-mu'min fil masjid kasamak fil ma. Orang mukmin masuk ke masjid itu kayak air, kayak ikan nyemplung di air. Karena memang rumahnya ikan itu di air, begitu nyemplung di air ya tenang. Nah itu orang mukmin masuk ke masjid. Wal munafik fil masjid, orang munafik masuk ke masjid itu kaqair fil qafas, seperti burung yang ada di sangkar. Burung di kandangnya, biar kata dia nyanyi, dia goceng, ya. Tapi sesungguhnya hatinya celong, hatinya kecil. Kenapa? Karena dia tidak bebas seperti teman-temannya yang lain. Nah, ini gambaran-gambaran orang berangkat ke masjid. Tinggal sekarang bagaimana diri kita saat kita ke masjid ini, tujuannya apa? Kalau memang tujuan karena Allah, buktikan bahwa ke masjid kita ini karena Allah. Ada yang memuji, kita jalan. Ada yang menghinakan, kita jalan. Ada yang komentar, kita jalan. Didiemin orang, kita tetap jalan. Nah, itu karena Allah. Orang kalau karena Allah itu nggak terpengaruh kepada kanan kirinya. Tapi kalau tidak karena Allah, itu biasanya mudah terpengaruh. Kebaikan kalau karena Allah langgeng, jalannya istiqomah. Tapi kebaikan kalau tidak karena Allah, biasanya bentaran doang. Kayak pengajian ibu-ibu. Ngajar ibu-ibu, nggak tahu kalau di sini, di daerah saya sana, kalau ibu-ibu mau hajatan, mau ngundang, itu biasanya sempat-sempetin datang ke pengajian. Seumur-umur nggak pernah datang ngaji, karena bulan depan mau hajatan, ya paling tidak 2 minggu udah ikut ngaji. Minggu ini ngaji, orang pada lirik-lirik, tumben loh ngaji. Dan minggu berikutnya ngaji, ngomong sama panitia pengajian, Bu, tolong sampaikan salam ke jamaah, saya mau undang, besok hari Minggu saya mau nikahin anak. Ada itu, diumumin sama pengurus masjidnya, pengurus pengajian. Bu-ibu, besok hari Ahad kita dapat undangan nih dari Ibu Anu. Ibu Anu yang mana ya? Bu, silakan berdiri biar orang pada kenal sama Ibu. Diri, dikenalkan. Udah. Minggu besok ngaji, minggu besok hajatan. Rapi hajatan ngaji lagi kan? Kira-kira kalau orang sini rapi hajatan ngaji lagi kan?
wah ternyata ngaji enak nih, ya, saya mau terusin dah. Biasanya mah udah selesai hajatan mah hilang, ya, biasanya begitu. Ini kan termasuk jalan ke masjid, ya, tidak semata-mata karena Allah. Maka yang karena Allah kebaikan itu langgeng. Tapi kalau tidak karena Allah kebaikan itu biasanya putus. Rajin mondar-mandir ke masjid, ya, nggak taunya mau nyalon RT, mau nyalon RW. Udah jadi aja kagak nolong mau ke masjid. Ada yang begitu. Ya ada di tempat lain di sini, insya Allah nggak ada. Orang RT yang Ustaz, ya, sebelum jadi RT udah biasa ke masjid. Nah, jadi sekarang tinggal bagaimana kita ke masjid ini untuk apa dan untuk siapa. Kalaupun kita tidak terdaftar sebagai imam, jalan ke masjidnya niatnya untuk sholat jamaah. Jalan itu niatnya untuk ibadah, sholat jamaah. Saya ke masjid bukan niatan suruh jadi imam atau suruh jadi muadzin. Saya ke masjid niatnya mau sholat jamaah. Adapun sesudah sampai di masjid didaulat sama pengurus atau teman-teman yang lain didorong suruh maju, ya jangan buru-buru seneng. Iya sekarang waktu saya lagi longgar. Kalau besok lusa waktu saya sempit, dijadwal sebagai imam rawatib, sudah kadung mengiyakan, lalu kemudian ngisi imamnya belang-belentok, sering diganti sama jamaah yang lain. Akhir bulan diaplopin sama pengurus, kata jamaah dia yang didaftar, yang imamin orang lain, dia yang terima amplop. Enak banget tuh, masih begini. Tapi kalau sekiranya kita bisa dan bisa diterima di tengah-tengah jamaah, kita ambil amanah dengan baik, kita ambil amanah. Tapi kalau kemudian berganti pengurus, kita tidak lagi dijadikan sebagai imam, ya jangan nambah. Ganti pengurus, kita nggak diangkat jadi imam, ngambek, sholatnya pindah ke masjid lain. Nah, ini namanya niatnya tidak karena Allah. Atau begitu dia datang, sudah qomat, sudah ada imam lain yang maju, gerendeng dia. Orang jadwal saya sih ngomong aja maju, ya jadwal ente, tapi dia telah diisi orang lain. Jadi sandaran kita berangkat ke masjid niat ibadah karena Allah. Lepas jadi pengurus atau bukan pengurus, jadi imam atau muadzin atau yang lain, itu urusan lain. Urusan saya berangkat ke masjid mau ibadah. Nah kalau sudah seperti itu, insya Allah pekerjaan kita ke masjid, apalagi berangkat ke masjidnya untuk sholat berjamaah, kata Rasulullah, "Tudha'afu ala sholati." Sholatnya berkelipatan nilai pahalanya dibanding dengan sholat di rumah atau sholat di pasar. Apa ini maksudnya sholat di pasar? Misalnya begini, kita kerjanya di pasar atau kerjanya di kantor, masuk waktu sholat, lalu kemudian kita dari pasar atau dari kantor berangkat menuju ke tempat sholat, mungkin mushola di kantor atau mushola ke masjid di pasar, kita berangkat ke masjid. Itu nilainya berbeda dengan kita berangkat dari rumah ke masjid.
Sebab kalau dari rumah ke masjid niatannya utuh, ya, dari rumah ke masjid. Tapi kalau dari pasar ke masjid atau dari kantor ke masjid niatannya sudah kurang. Karena berangkat pagi itu bukan ke masjid, bukan ke musola, tapi ke pasar atau ke kantor. Nah, di situ ada perbedaan. Maka kata Nabi, tudha'afu ala sholatihi fi baitihi wa suqihi. Berapa kelipatan perbedaannya? 25 di'fan, yaitu 25 kelipatan keuntungan pahala. Nah, di sini kok cuma 25? Padahal di hadis lain dikatakan berapa? Bisa kain wa 27. Ini yang benar yang mana? Ada 25, ada 27. Semuanya benar. Semuanya benar. Saya baca keterangan di kitab lain. Kenapa ada yang 25, ada yang 27? Itu bergantung kepada pertama adalah tingkat kekhusyuan kita. tingkat kekhusyuan kita dalam sholat. Itu poin pertama. Lalu poin yang kedua, 25 apa 27 itu tingkat sedikit banyaknya yang berjamaah. Lalu yang ketiga, kenapa 25 atau 27? Itu tingkat perjuangan kita untuk memperoleh shaful awal, untuk memperoleh barisan yang pertama. Itulah yang menjadikan sebab kita memperoleh tingkatan 27 derajat. Kalau begitu ada yang kurang dari 25 dong? Boleh jadi ada. Sudah berangkat ke masjid, sudah sholat jamaah, tapi nilainya bukan 27 atau 25, mungkin cuma 15 derajat. Karena tingkat kekhusyuan yang berbeda. Layaknya orang puasa. Orang puasa itu kan kullu amal ibni Adam yudha'af ya, min sab'in min asyrin ila sab'in mi'ati am'ah. Sesungguhnya amal manusia itu dilipat gandakan pahalanya dari 10 sampai 700 kelipatan. Illa shauma, kecuali ibadah puasa. Ibadah puasa kelipatannya berapa? Rahasia dari Allah. As-shaumu li wa ana ajzi. Puasa adalah milikku dan aku yang berhak membalas atau memberikan balasan pahala dari orang yang ibadah puasa. Jadi kualitas puasa kita menentukan berapa pahala puasa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu. Begitu pula sholat. Kualitas sholat kita, kualitas kekhusyuan kita itu juga yang akan diberikan nilai oleh Allah. Apakah layak dikasih nilai 27 derajat, 25 atau lebih rendah dari itu. Nah, ini poin pertama. Kemudian poin kedua, orang yang berangkat ke masjid itu hendaknya dia berangkat ke masjid mengambil wudhu dari rumah. Ya. Jangan dari rumah masih pakai celana kolor, ya. Bajunya belum dikancingin, kain sarungnya diselampirin di pundak. Nah, itu beda. Kenapa? Niatannya mau mandi di masjid, mau bebersih di masjid, mau wudhu di masjid.
Beda dengan kita sudah bersih dari rumah, kita sudah punya wudu dari rumah. Itu poin kedua. Sebab wadzalika annahu idza tawaddaa fa ahsana wudu'a. Berarti dari rumah sudah wudunya sudah cakep bagus. Lah itu buat apa masjid ada tempat wudu, ada WC, ada tempat-tempat yang diperlukan? Itu memfasilitasi orang-orang yang kena udzur, udah sampai masjid kebelet pipis, yang lari ke tempatnya. Udah sampai ke masjid perutnya mules, kalau pulang ke rumah kejauhan udah disediain WC, kloset di masjid. Atau tadi jalan terus ketemu jamaah, ketemu muridnya perempuan, ngajak salaman, batal wudu kita, sampai ke masjid ya wudu lagi. Itu fasilitas untuk orang ibadah, bukan fasilitas untuk orang-orang sekitar masjid. Kadang-kadang ngambil air dari ledengnya sendiri nggak mau, mentang-mentang dekat dengan masjid ngambil airnya dari air masjid, buat nyuci motor, buat nyuci piring, sampai buat ngisi air akuarium ngambilnya dari masjid. Bagaimana Pak kalau begitu? Zalim dia, karena itu air masjid bukan untuk urusan rumah tangga. Jadi poin kedua, berangkatlah ke masjid sudah punya wudu. Kemudian poin ketiga, summa kharaja ila al-masjid la yakhrujuhu illa shalat. Keluar dari masjid tidak keluar kecuali dia mau sholat. Maksudnya begini, emang udah niat kenceng dari rumah ke masjid mau sholat. Kata Rasulullah, ketika dia jalan tepat waktu sampai ke masjid, ketemu dengan imam takbiratul ihram, maka sempurna dia berjamaah. Kata imam belum mulai atau belum qomat lah, sempurna dia jamaah. Dia jalan ke masjid, di jalanan terhalang sehingga sampainya ke masjid telat. Imam sudah takbiratul ihram, kemudian dia baru takbiratul ihram belakangan, maka terhitung sholat berjamaah yang sempurna. Jalan ke masjid, sampai di masjid udah dapat separuh, zuhur udah rakaat kedua tahiyat, kita baru datang, teruskan kita ikuti. Jangan gak enak biar kita sholat sendiri aja, jangan, ikut masuk. Datang ke masjid, imam sama jamaah yang lain udah tahiyat akhir, kita datang takbiratul ihram, Allahu Akbar, duduk tahiyat. Mereka rapi, kita berdiri. Ini berarti kita masih mendapatkan keuntungan sholat berjamaah yang banyak rombongan. Datang ke masjid, imam sudah Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Allah, banyak banget ya. Balik dia pulang, itu nggak dapat pahala jamaah. Tapi kalau dia teruskan, kemudian dia sholat, lalu ada teman yang datang bermakmum kepada dia, terhitung berjamaah. Kalau dia sholat sampai selesai nggak ada yang makmum di belakangnya, tetap dia terhitung berjamaah karena niat dari rumah mau sholat. Itu istimewanya begitu. Istimewanya seperti ini. La yakhrujuhu illa sholata. Kemudian keistimewaan berikutnya,
orang yang tidak keluar dari masjid kecuali untuk sholat, tidak masuk ke masjid, tidak keluar dari rumah ke masjid kecuali untuk sholat, lam yahtu khatwatan illa rufi'at lahu biha darajatun. Tidak dicatat ya, langkahnya kecuali satu langkah diberikan satu derajat kebaikan. Kaki kanan melangkah, satu kebaikan. Kaki kiri melangkah, hapus satu keburukan. Kanan melangkah, tambah satu kebaikan. Kiri melangkah, hapus keburukan. Kalau begitu yang bagus orang ke masjid itu yang rumahnya jauh apa yang dekat? Yang rumahnya jauh, karena langkahnya lebih banyak. Nah yang dekat jangan mau kalah sama yang jauh. Biar saya dapat nilai yang tidak kalah dengan mereka yang jauh, saya harus kasih duluan datang ke masjid. Mengapa? Karena iktikaf saya di masjid sudah ada pahala. Orang lagi jalan, kita sudah duduk iktikaf di masjid, itu nggak ketinggalan, nggak akan kehilangan nilai. Cuman kadang-kadang nggak begitu. Sholat Jumat aja dari yang jauh-jauh udah pada datang, yang rumahnya dekat belum pada datang. Ntar begitu khatib udah naik ke mimbar sudah alhamdulillah, baru datang. Yang rumahnya dekat biasanya begitu. Tapi masjid daerah saya, masjid sini mah enggak. Ya, maksudnya enggak beda. Lagu-laguannya begitu. Ya. Pakai alasan lagi. Saya kalau datang kasih ngantuk. Jadi biar gak ngantuk, ntar aja dah. Datangnya belakangan pas khotib naik ke mimbar. Ya kalau pas khotib naik ke mimbar masih dapat gak itu hadiah dari Allah? Nggak dapat lagi. Hadiah pertama onta, hadiah kedua sapi kerbau, hadiah ketiga kambing, hadiah keempat ayam, hadiah kelima telur. Itu kalau khotib belum naik ke mimbar. Tapi kalau khotib sudah naik ke mimbar, kita baru datang, maka nggak dicatat sama malaikat. Karena malaikat juga mau dengerin khutbah Jumat. Ya rugi kita. Orang yang jauh jalannya udah berpahala, duduk iktikafnya sudah berpahala. Kita yang dekat jalannya bentaran, ya, sampainya ke masjid belakangan. Dari mana kita dapat keuntungan? Jadi itu yang harus menjadi perhatian buat kita. Diangkat satu langkah diberikan nilai kebaikan, satu langkah lagi dihapus keburukan. Keuntungan berikutnya faida shalat lam tazalil malaikatu tusalli alaihi madama fi musallahu. Ketika kita sudah masuk ke masjid, masuk kita niat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Saya niat i'tikaf di masjid ini selama ada di dalam masjid. Jangan lupa tuh niat. Nah, kenapa saya awal taklim itu selalu saya bimbing supaya nggak pada lupa. Kalau sendiri dalam masjid, begitu tak kaki melangkah masuk, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi. Ada niat i'tikaf. Berarti begitu masuk kita sudah dapat keuntungan pahala. Kita sholat, masuk sholat tahiyatul masjid, maka malaikat tiada henti-hentinya memohonkan doa kepada Allah selama kita masih ada dalam sholat. Tadi kita datang niat i'tikaf, kemudian sholat, habis sholat sunnah, zikir, nunggu masuk waktu subuh, habis adzan subuh kita sholat sunnah qobliyah, pahala kita sholat sunnah fajar lebih baik daripada dunia dan isinya.
Rasulullah yang menyampaikan raka'atai fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Jadi kita ini orang terkaya sedunia, karena kekayaan kita lewat sholat 2 rakaat aja. Dulu sholat subuh berjamaah, lanjut zikir, zikirnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir sebanyak 10 kali. Allahumma ajirni minan nar atau Allahumma ajirna minan nar sebanyak 7 kali. Nah ini intamut hadal yaum, kalau kita mati hari ini dakhal jannah. Kalau kita meninggal dunia hari ini sebab sudah mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Kemudian Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar sebanyak 7 kali. Maka apabila kita meninggal dunia hari ini, kita tidak akan masuk ke dalam neraka karena sudah minta perlindungan kepada Allah dari siksa api neraka. Kalau nggak masuk neraka kemana? Ke surga. Kita duduk ngaji lanjutan terus, itu selama kita masih di dalam masjid, itu malaikat tetap mendoakan kita. Allahumma sholli alaihi, Allahumma arhamhu, Allahumma sholli alaihi, Allahumma arhamhu. Terus ya Allah ampuni dia, ya Allah berikan rahmat ta'zim kasih sayang kepadanya, ya Allah sayangi dia dengan baik semua. Itu malaikat mulutnya qomat kamit seperti itu mendoakan orang yang sedang ada di masjid untuk beribadah. Wala yazalu fi sholatin man tawara sholat. Bahkan dipahamkan tiada henti-henti itu malaikat memohonkan ampun, mendoakan kepada orang yang sholat sehingga menunggu waktu sholat yang berikutnya. Namanya intidharus sholat ba'da sholat. Salah satu orang yang akan mendapatkan naungan di akhirat yang tidak ada orang yang mendapatkan naungan kecuali naungan Allah adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya selalu ada di masjid. Itu maknanya intidharus sholat ba'da sholat, yaitu orang yang siap menunggu waktu sholat berikutnya sesudah dia sholat. Bukan nongkrong di musola dulu, bukan duduk di musola terus. Artinya orang yang selalu menunggu datangnya waktu sholat untuk melaksanakan sholat yang berikutnya. Sehingga pantas orang-orang ahlus sholat, orang-orang ahlul jamaah pantas kalau kemudian masuk ke dalam surga khalidina fiha abadan, kekal selamanya ada di dalam surga. Mengapa? Karena di usia, di umur yang segini kita sudah sholat, sudah berjamaah. Seumpama Allah tambahkan umur kita 50 tahun, kita pasti akan sholat. Tambahin lagi 100 tahun, pasti akan sholat. Umpamanya hidup kita lama di dunia, maka kita pasti sholat. Dan disitulah yang kemudian ketika meninggal dunia yang menghalangi tidak sholat adalah kematian, maka dia berhak masuk ke dalam surga selama-lamanya. Begitu pula ahli maksiat. Ahli maksiat, orang itu kerjaannya selalu berbuat maksiat terus. Dikasih umur 70 tahun ya tetap aja maksiat, dikasih umur 100 tahun ya tetap aja maksiat, dikasih umur 200 tahun tetap aja maksiat. Maka pantas kalau dia meninggal, dia mati, masuk dalam neraka khalidina fiha abadan, kekal pula di sana.
Kenapa? Karena seandainya dipanjangkan umur, dia tetap akan berbuat maksiat. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita bahas satu hadis ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.